Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang satu contoh soal lagi ya. Kalau di video sebelumnya kita mencari nilai alfa, nah di video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal untuk pembuktian, Nah gimana? Bisa kalian lihat di LKS kalian. Saya beri contoh untuk soal nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3 itu kita disuruh membuktikan, buktikan identitas trigonometri berikut. Di soal nomor 3, aduh. Bentar ya. Satu plus tan kuadrat X dikali 1 plus kotan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X kosek kuadrat X. Oke, gini ya. Jadi prinsipnya kalau kita menemukan soal pembuktian, artinya kita disuruh membuktikan benarkah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ya. Nah, caranya gimana? Kita akan menyederhanakan bentuk yang paling rumit. Kita lihat di ruas kiri dengan ruas kanan itu bentuknya yang paling rumit yang mana? Kita lihat aja ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat sekilas, itu yang lebih rumit itu yang sebelah kiri atau ruas kiri. Maka nanti yang akan kita sederhanakan adalah yang ruas kiri. Oke ya, sepakat ya, kita sederhanakan ruas kiri. Untuk menyederhanakan ruas kiri, ruas kanannya tidak usah diotak-atik. Tujuannya nanti kita sederhanakan ruas kiri, nanti sampai hasil yang terakhir itu sama ndak hasilnya dengan ruas kanan gitu ya. Itu soal pembuktian. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang ruas kiri ini ya. Kita sederhanakan maksudnya. 1 plus tan kuadrat X. Kita tahu bahwa tan itu adalah sin per cos ya. Jadi bisa kita tuliskan 1 plus tan kuadrat X itu artinya sin kuadrat X. Kalau ini kuadrat maka penyebarannya juga pakai kuadrat. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Seperti ini ya. Nah, kita lihat karena ini 1, di sini pecahannya bentuknya penyebutnya adalah cos kuadrat X, maka 1 ini bisa saya ganti ya. Diganti dengan apa? Kita lihat penyebutnya karena cos kuadrat X, maka 1 ini bisa saya ganti dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X, atau dengan kata lain disamakan penyebutnya. Kita langsung saja. Jadi seperti ini. Cos kuadrat X per cos kuadrat X. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, nah ini 1 plus kotan kuadrat X. Kita ketahui kotan itu adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangennya itu sin per cos, maka kotannya adalah cos per sin. Jadi seperti ini 1 plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Seperti ini. Nah, seperti yang tadi, karena ini penjumlahan pecahan, maka kita bisa menyamakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya sin kuadrat X dan ini 1, tinggal kita ganti saja ya. Jadi, sin kuadrat X per sin kuadrat X. Sin kuadrat X per sin kuadrat X hasilnya 1, sama seperti tadi, sama kayak ini ya. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, karena ini sudah sama-sama cos kuadrat X, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Cos kuadrat X, yang atas cos kuadrat X plus sin kuadrat X, seperti ini. Yang ini juga sama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X ya, jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan cos kuadrat X plus sin kuadrat X, bisa nggak kita sederhanakan? Kita ingat-ingat lagi identitas trigonometri yang kita temukan di awal, bahwa jika ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X atau dibolak-balik sama saja, maka hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita ganti cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, ini hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, 1 per cos kuadrat X ya, dikalikan, nah ini bagaimana? Ternyata ini juga ketemunya sama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Hasilnya berapa berdasarkan identitas trigonometri? Hasilnya adalah 1. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, 1 per sin kuadrat X. Bisa dipahami ya? Sekarang, bagaimana kelanjutannya? 1 per cos kuadrat X. Ingat, kalau 1 per cos itu artinya apa? Sama dengan apa? 1 per cos itu berarti kebalikannya cos. Apa? Ya, sekan ya.
1 per cos kuadrat X itu artinya sekan kuadrat X. Kalau ini kuadrat maka nanti sekannya juga kuadrat. Jadi hasilnya adalah sekan kuadrat X dikalikan 1 per sin. 1 per sin itu kebalikan dari sin. Maka apa kebalikan dari sin? Ya, kosekan. Ya, jadi bisa kita tuliskan kosekan, karena ini kuadrat maka kosekan kuadrat X. Apakah sudah selesai? Kita cek apakah ini bentuknya sama dengan ruas kanan. Ya, kita lihat ruas kanan adalah sekan kuadrat X, kosekan kuadrat X. Nah, ternyata sama. Sekan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X. Artinya apa? Maka dari sini terbukti bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi ini sudah terbukti. Bisa dipahami? Ya, gitu ya. Jadi intinya kalian harus bisa menyederhanakan dengan melakukan beberapa manipulasi sehingga bisa terbentuk ruas kiri dan ruas kanan itu terbukti. Oke, sampai di sini video identitas trigonometri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.